salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewan Sunisco Presiden, dosen dari program studi S1 Teknik Elektro Universitas Global. Pada video ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ambil, yaitu Sistem Digital, di mana mata kuliah ini disampaikan dengan cara DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk pemenuhan salah satu syarat Sekdos tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unsur kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PTD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan mulai dengan penjelasan singkat dan informasi umum terkait dengan mata kuliah Sistem Digital, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 program studi S1 Teknik Elektro Universitas Global Jakarta. Mata kuliah Sistem Digital ini mempunyai bobot sebesar 3 SKS berupa teori untuk satu semester ke depan, di mana dalam bahasa pengantaran mata kuliah ini menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah Sistem Digital bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep keterampilan dasar sistem digital, mulai dari konsep analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi, sistem bilangan, rangkaian logika, dan gerbang logika, untuk menghasilkan rangkaian logika yang optimal baik dalam bentuk rangkaian kombinasional atau sekuensial. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Teknik Elektro yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan pengetahuan material, teknologi informasi dan keteknikan untuk merancang sistem elektronika atau telekomunikasi atau listrik. Yang keempat, kemampuan mendesain komponen, sistem, dan atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan realistis, misalnya hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, dan keselamatan, keberlanjutan, serta untuk mengetahui dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Yang kelima, kemampuan menerapkan pengetahuan komputasi yang diperlukan untuk menganalisa dan merancang device atau sistem. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Sistem Digital ini ada 4, yaitu yang pertama, mahasiswa mempunyai pemahaman terkait dengan sistem bilangan. Yang kedua, mahasiswa mempunyai keterampilan merancang rangkaian sistem digital, baik dengan gambar maupun dengan pemanfaatan software. Yang ketiga, mahasiswa mempunyai keterampilan menganalisa rangkaian sistem digital yang telah disediakan. Yang keempat, mahasiswa dapat membuktikan luaran dari rangkaian sistem digital yang sesuai dengan tabel penggunaan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Sistem Digital ini beragam, diantaranya ada e-book konsep sistem digital, kemudian e-book transformasi digital, dan masih ada sumber pustaka lainnya yang dapat digunakan pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah Sistem Digital ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa. Dalam proses pembelajarannya, yaitu dengan pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, serta penugasan berupa studi kasus melalui LMS Universitas Global Jakarta atau IKLAS maupun Google Classroom. Pembelajaran mata kuliah Sistem Digital ini dilakukan kurang lebih selama 16 pekan, di mana pekan pertama hingga pekan ke-7 merupakan penyampaian materi, dilanjutkan dengan pekan ke-8 yang merupakan ujian tengah semester, dilanjutkan dengan pekan 9 hingga pekan 15 untuk penambahan materi, dan pekan 16 yang akan dilaksanakan untuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Namun pada mata kuliah Sistem Digital ini lebih banyak pembelajaran yang dilakukan dengan cara diskusi dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas atau dengan virtual tools web conference seperti Google Meet.
Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi pada LMS ataupun Google Classroom. Untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah sistem digital serta penugasan secara mandiri ataupun kelompok, mahasiswa dapat menggunakan LMS atau Google Classroom di mana hasil nilai pembelajaran akan dievaluasi berdasarkan pembobotan nilai tugas mandiri sebesar 30%, kuis sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Dengan total keseluruhan hasil pembelajaran mata kuliah sebesar 100%, masing-masing pembobotan nilai akan direview dan ditinjau pada tiap rapat program studi dalam pembahasan Scholarship Verification Result atau SVR per kuartal dalam satu semester untuk melihat performa dari masing-masing mahasiswa. Demikian informasi singkat yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah sistem digital untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Elektro Universitas Global Jakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa memohon kemenangan pekerjaan masing-masing. Doa selesai. Silakan untuk masing-masing mahasiswa bisa melakukan presensi terlebih dahulu dengan mengikuti akun yang dari depan. Sambil melakukan presensi, saya ingin merekol kembali materi-materi sebelumnya sudah pernah saya berikan, khususnya terkait dengan sistem pembidangan dan juga rangkaian. Sebelumnya saya menjelaskan terdapat beberapa jenis dari sistem pidana yang disesuaikan dengan basis data. Ada yang bisa menyebutkan? Pidana mempunyai berapa basis? Dua basis. Oke. Selain binet, ada desimal mempunyai berapa basis? 10. Oke. Untuk desimal ada 10 basis, kemudian ada oktal mempunyai berapa? 8. Oke, kemudian ada lagi hexadesimal mempunyai berapa simbol? 16. Oke, dari ini saya akan menjelaskan terkait dengan rangkaian kombinasional, di mana dari secara umum terlebih dahulu rangkaian kombinasional secara umum. Jadi harapannya dengan perkuliahan pada hari ini dari masing-masing mahasiswa dapat menjelaskan cara kerja rangkaian kombinasional, kemudian mahasiswa dapat merancang rangkaian kombinasional serta menganalisis rangkaian kombinasional. Kita kembali dulu kepada rangkaian logika. Jadi pada rangkaian logika itu terdapat dua jenis pada logic circuitnya. Yang pertama kombinasional dan juga yang satunya adalah sequential. Nah, kita masuk ke dalam rangkaian kombinasional terlebih dahulu, di mana kombinasional logic circuits itu merupakan rangkaian yang tidak mempunyai tanpa memori, di mana dengan output yang hanya bergantung pada input pada saat itu. Oke. Kemudian berbeda dengan sequential logic circuit. Sequential logic circuit itu merupakan rangkaian dengan memori. Jadi dia dengan output yang bergantung pada input saat ini dan juga output sebelumnya. Jadi misalkan sebelumnya masih ada sisa, nah dia masih bisa menggunakan sisa tersebut. Ya, rangkaian ini terdiri dari elemen penyimpanan dan logic gates. Jadi ada memorinya, ada penyimpanannya. Nah kemudian untuk strukturnya seperti ini. Ini merupakan struktur pada komputer. Oke. Nah tadi ada dua jenis ya, logic circuit, ada kombinasional, ada sequential. Kombinasional itu tidak mempunyai memori, sequential itu mempunyai memori. Nah letak dari masing-masing rangkaian tersebut itu adanya pada bagian CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit.
processing unit ya ada beberapa bagian. Bisa dilihat di sini kalau misalnya terlihat di sini ada manual unit ya, di sini ada ALU dan juga di sini ada resistance. Oke, kemarin kita sudah mengenal ALU ya, kita sudah membahas terkait dengan ALU. Nah, ALU di sini itu merupakan rangkaian kombinasional. Ya, dia bisa menambahkan ya, bisa menambah ya, tapi tanpa ada memori. Sedangkan untuk sequential sendiri itu ada di register. Dia bisa menyimpan hasil-hasil yang didapatkan dari jadi di sini menjadi satu kesatuan di central processing. Jadi apabila ada inputnya literal, maka terdapat outputnya literal. Di mana untuk n input itu terdapat 2n kemungkinan kombinasi. Jadi 2n yang dimaksud ini kan itu adalah inputnya. Jadi tergantung dari inputnya. Kemudian untuk setiap kemungkinan kombinasi terdapat satu dan hanya satu kemungkinan kombinasi. Hanya ada satu outputnya. Oke. Kemudian satu rangkaian kombinasional dapat dinyatakan dengan n dua fungsi boolean yang masing-masing sebagai output. Di mana setiap fungsi output dinyatakan dalam n literal. Nah, di sini beberapa rangkaian kombinasional ya, yang biasanya digunakan dan paling penting itu adalah rangkaian adders, ada subtractors, kemudian comparators, ada decoders, ada encoders, dan juga selanjutnya kita dapat menganalisa logika kombinasional. Apabila terdapat suatu rangkaian logika, kemarin itu kan kita sudah belajar terkait cara penyederhanaannya. Nah, pada rangkaian kombinasional ini juga bisa dilakukan dengan nah, ada beberapa tahapan ya di sini. Yang pertama, kita diharuskan untuk memberi label pada semua output gate yang merupakan fungsi dari variabel. Baru setelah itu kita temukan fungsi boolean dari setiap output gate. Oke, kemudian yang kedua, berilah label gate yang merupakan fungsi dari variabel input dan gate yang telah diberi label. Oke, baru kita melakukan fungsi boolean dari masing-masing gate. Kemudian yang ketiga, kita harus mengulangi langkah kedua ya, sampai diperoleh output dari rangkaian. Kemudian yang keempat, dengan substitusi berulang ya, dari fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya, tentukan fungsi boolean dari output yang dinyatakan dalam variabel. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Masih pada bingung? Oke, kalau misalnya masih pada bingung, kita coba masuk ke data aturannya terlebih dahulu sebelum kita ke bagian sama. Ya, aturan aljabar boolean itu sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, tapi tidak pernah kita mengenal kembali. Jadi pada aturan aljabar boolean ada beberapa aturan yang bisa kita gunakan untuk penyederhanaan rangkaian logika. Yang pertama yaitu adalah identitas ya, di mana apabila terdapat x plus 0 itu menghasilkan x. Kan jika x dikalikan dengan 1 maka menghasilkan x. Plus itu mewakili apa? Gerbang apa? Gerbang or. Kalau lagar mewakili gerbang. Kemudian ada fungsi komplement ya, atau komplement, di mana jika x ditambah dengan x aksen ya, maka menghasilkan nilai 1. Berkebalikan apabila pada gerbang n ya, di sini x dot x aksen menghasilkan nilai itu fungsi komplement. Kemudian ada juga jika x ditambah dengan x ya, ini di gerbang maka akan menghasilkan nilai x. Jadi sudah pernah kita coba buktikan ya. Ini yang mengenal kembali. Kemudian ada juga jika x ditambah dengan x maka menghasilkan x. Kemudian x ditambah dengan 1 menghasilkan 1, x ditambah dengan 0
sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, tetapi yang perlu saya garis ini, lihat teorema dengan probability. Saya minta tolong untuk dipahami untuk teorema De Morgan. Kenapa? Karena teorema De Morgan ini akan sangat bermanfaat pada saat kita pelajaran untuk penyederhanaan rangkaian logika. Oke, ini. Nah, kita bisa melakukan terlebih dahulu seperti ini. Oke. Nah, baru kemudian di sini coba kita sederhanakan. Ya, jadi kita mulai dari atas. Berarti di sini F1 ya, itu didapatkan dari ini ya, inputannya ya. Iya. Dari T2 dengan T3 ya. Berarti di sini T2 gerbang O tambah atau kali? Tambah ya. Tambah T3. Kemudian di sini ya, T3 itu merupakan ini T1 ya, T1 kemudian dikali atau ditambah? Dikali F kemudian naik F2 kita bisa tahu ya, di sini bahwasannya F2 itu adalah inputan dari ini. Nah, kalau terlalu jauh kita bisa mengerjakan ini terlebih dahulu satu persatu. Oke, untuk gerbang N berarti di sini outputnya adalah AB ya. Kemudian di sini AC ya. Kemudian di sini kemudian masuk ke dalam gerbang O ya. Sehingga di sini F2-nya adalah AB plus AC plus BC. Kemudian selanjutnya di sini untuk T3 ini, nah ini dulu saja. Untuk T2 nya berarti bisa kita dapatkan di sini gerbang N ya. Jadi untuk T2 nya adalah A, B, C. Kemudian untuk T1 nya T1 nya gerbang O berarti T1 nya A plus B plus C. Oke, kita bisa sederhanakan dalam bentuk seperti ini terlebih. Oke, baru setelah itu kita lakukan kalkulasi, kita lakukan perhitungan. Ini ya, sama ya. Saya lihat di sini P1 A plus B plus C, T2 A B C, kemudian T3 itu F aksen 2 dikalikan dengan T1 ya. Kemudian F1 di sini sama dengan T3 ditambah dengan T2. Oke, kemudian F2 berarti sama dengan ini ya, AB plus AC plus BC. Oke. Nah, baru dari situ untuk mendapatkan nilai F1 ya, mendapatkan nilai F1 ini tinggal kita masukkan saja. Berarti F1 sama dengan T3 ditambah dengan T2. Nah, T3 adalah F2 aksen ya. Kalikan dengan T1 ditambah dengan A, B, C. Tambah dengan A, B, C. Tambah dengan T2. Nah, kemudian bisa kita jabarkan dalam bentuk seperti ini. Ya, di mana F2 aksen berarti kan merupakan bentuk negasi, bentuk negasi dari ini F2 itu. Ya, sehingga dapat kita tulis seperti ini. Nilainya sama,
tapi ada aksen dari negasinya. Kemudian kita masukkan T1-nya ya. T1-nya adalah A plus B plus C ditambah dengan A plus J. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ya. Di sini ada fungsi inverse. Ya. Kembali lagi ke aturan tadi, ya, ke aturan aljabar Boolean. Apabila terdapat inverse ya, di sini, oke, maka yang tadinya dalam bentuk seperti ini kan AB yang diinverskan ya, itu sama dengan A inverse A aksen plus B aksen. Ya, apapun itu inverse aksen negasi ya, ini sama ya, bentuknya seperti ini sama. Pembuktiannya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Nah, sehingga dari masing-masing bentuknya ya, dari masing-masing bentuk AB ini, AB, AC, PC akan berubah bentuk seperti ini. Ya. Sampai sini, paham? Bisa mengikuti? Ini sebetulnya sebelum ke sini ya, ini kan sebenarnya langsung dijabarkan. Untuk penjabarannya ada di sini. Oke. Nah, apabila dilihat di sini ada yang sama ya. AB aksen, C aksen ditambah dengan AB aksen, C aksen. Nah, dari fungsi komplement tadi ya, jika ini dijumlahkan, ya, maka hasilnya ada. Ini kan misalkan X ya. Ini juga X. Jika X ditambah dengan X, maka menghasilkan X. Sehingga yang perlu kita sini hanya sehingga menghasilkan A aksen, B, C aksen plus A aksen, B aksen C plus A, B aksen, C aksen plus A, B, C. Itu penjabaran. Oke, silakan sambil mengingat kembali ya, teorema De Morgan dan juga aturan-aturan aljabar Boolean. Nah, di sini untuk tabel kebenarannya ya, terdapat 3 input yaitu A, B, C ya, di mana masing-masing nilai A, B, C itu mewakili dari binary inputannya. Nah, kemudian untuk F2 bisa kita lihat di sini bahwasanya dia merupakan background N dan juga background OR. Nah, ini ya background OR di sini ya. Nah, sehingga di sini apabila AB plus AC plus BC ya, tinggal kita lihat, tinggal kita masukkan dari nilai. Di sini AB berarti 0 ya. F2-nya adalah 0 ya. Oke, kemudian lanjut lagi. C-nya bernilai 1 ya. C-nya bernilai 1 tidak berpengaruh ya. Tetap 0 dengan 1 bernilai 0 ya. Karena kan gerbangnya di sini. Ya. Jadi harus A atau C bernilai 1, A atau B bernilai 1, atau B dengan C bernilai 1. Oke, sehingga bisa dilihat di sini pembuktiannya. B dengan C ya. Di sini B dengan C bernilai 1. Berarti kan di sini 0, 0, 1 ya. Karena ini gerbang OR, maka outputnya adalah 1. Nah, itu untuk F2 ya. Untuk F aksen juga bisa kita dapatkan dari mana? Dari inverse dari F2. Tinggal kita balik. Kalau di sini 0 ya, berarti di sini 1. Tinggal kita lakukan ke bawah. Oke, kita dapatkan F aksen. Kemudian untuk T1 di sini A plus B plus C. Dia gerbang OR. Kita masukkan di sini. Jika A-nya 0 dengan 0, C-nya 0, maka T1-nya bernilai 0. Dan jika salah satu bernilai 1 ya, atau keduanya atau ketiganya bernilai 1, maka dia akan bernilai 1 ya. Ini ya. Kemudian untuk T2, nah T2 ini
merupakan gerbang N A, B, C. Maka akan bernilai 1 jika seluruh inputnya bernilai 1. Ya, dari atas sampai ke bawah 0 semua ya. 0 di sini 1. Oke. Kemudian T3. T3 itu adanya di sini. T3 merupakan hasil keluaran dari gerbang N. Di gerbang N. Berarti kedua inputnya harus bernilai 1 untuk menghasilkan nilai 1. Ya. Kita ke F1. Nah, F1 kita melihat dari T2 dan T3. Di mana F1 ini merupakan gerbang O. Jadi jika salah satu ya, apabila mempunyai nilai 1, maka dia akan mengeluarkan output 1. Ya. Dan dilihat T2 dan T3. Nah, itu adanya di sini ya. Di sini, sama sini. Ini merupakan tabel 1. Oke, kita fokus di F1 di sini ya. Jika A ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 maka bernilai 0 ditambah 0 ditambah 1 bernilai 1. Ada sisa nggak? Ada sisa nggak? Nggak ada. Berarti di sini kan 0. Kemudian 0 ditambah 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Ada sisa nggak? Nggak ada. Kemudian ini 0 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah hasilnya 0 ya? Hasilnya 0 tetapi ada sisa 1. Maka begitu Pak. Karena pada binary ya, untuk penulisan angka 2 itu kan 1 0 ya. Nah, sebetulnya jika diilustrasikan seperti ini. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 0. Tapi di sini ada carry-nya. Carry-nya adalah 1. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau 3? 1 ditambah 1 ditambah 1. Berarti hasil akhirnya adalah 1. Hasil akhirnya ini 1. Carry-nya ada 1. Kalau soalnya silahkan dikerjakan untuk masing-masing mahasiswa. Ya. Jadi untuk hari ini mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi terkait dengan rangkaian manajer dan juga rangkaian. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah sistem digital yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah sistem digital program studi S1 Teknik Elektro Universitas Global Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen IKTI, Kemendikbudristek, dan LMT Wilayah 4 Jawa Barat. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Global Jakarta, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JGU mengubah hidup, memperkaya masa depan.